wabarakatuh. Selamat datang di Kine Podcast. Episode kali ini kita bakal ngebahas tentang manajemen produksi. Nah, teman-teman khususnya sering produksi film nih pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya manajemen produksi. Apalagi dengan timeline warna-warni di dalamnya. Di sebelah sekarang udah ada narasumber kita yang kece banget. Ada Mas Tobon. Halo Mas Tobon. Halo. Nah, jadi Mas Tobon ini selain dosen ilmu komunikasi juga aktif di dunia perfilman juga ya. Nah, kali ini banget kita bakalan sedikit sharing nih sama Mas Tobon tentang apa sih manajemen produksi itu. Sebenarnya mungkin kita bisa mulai dari sebenarnya manajemen produksi itu apa sih Mas Tobon? Manajemen produksi ya. Ya tentunya sesuatu atau seluk-beluk tentang pengorganisasian. Nah, kalau di film ya berarti bagaimana sebuah film itu diorganisasi dengan baik dan memanage dan mengorganisasi proses dari hulu sampai hilirnya film itu apa gitu. Itu diorganisasi dengan baik. Oke, berarti mengorganisir gitu. Mengorganisir. Nah, kalau manajemen produksi itu kan terbagi atas 3 nih kan Mas Tobon. Ya. Ada kayak pra-produksi Ya. sama pasca. Ada yang bilang katanya pra-produksi ini menentukan 70% keberhasilan produksi. Benar nggak tuh? Betul ya. Artinya perencanaan itu menjadi sangat penting di dalam sebuah produksi film ya, karena ya tadi 70% itu ya apa? Karena kan film itu semuanya mengkonstruksi ya, semuanya membangun, maksudnya semua dibangun gitu, semua dibangun lah. Perencanaan ini menjadi sebuah pondasi, apapun itu, artistiknya, sinematografinya, naskahnya, itu semuanya dibangun pada saat perencanaan gitu. Oke, berarti di tahap perencanaan tuh apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan gitu dari departemen masing-masing? Oke. Sebelumnya kalau di ini kan kalau dibagi kan tadi ada pra produksi, pasca produksi. Ya. Nah, ada yang terlewat nih sebenarnya nih. Sebelum pra produksi itu ada proses lagi sebenarnya yang itu penting banget. Itu penting juga. Itu namanya development naskah. Nah, jadi development naskah itu di luar praproduksi. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah mulai manajemen produksi mulai bekerja di situ. Kita kenal sebagai triangle system. Ada sutradara, ada produser, sutradara, dan penulis naskah. Nah, setelah itu digodok mateng, baru masuk ke naskahnya mateng, baru diturunkan ke praproduksi. Nah, praproduksi inilah semuanya dipersiapkan dari sudah mulai memanggil kru-kru yang terlibat ya, misalnya kayak direktur fotografi, art director, terus bahkan sampai sound director sampai dengan editornya semua sudah dilibatkan, semuanya akan membahas dan membreakdown dari kebutuhan final naskah tadi gitu, sampai pada ada tahapan di dalam praproduksi itu ya, dari mulai di breakdown dengan kita disuguhkan dengan kertas-kertas gitu, catatan-catatan penting, sampai pada akhirnya ada proses penting yang namanya reki. Ya. Nah, reki itu kita berkunjung ke lapangan, tapi juga sudah tidak sekedar berkunjung, tapi sudah melakukan rehearsal gitu. Nah, itulah ketika sudah di rehearsal itu kan berarti semuanya bisa punya catatan masing-masing gitu. Artistiknya seperti apa, kameranya seperti apa, semuanya itu benar-benar dicatat dengan baik. Nah, ketika nanti produksi itu sebenarnya tinggal mengeksekusi. Yep. Tinggal mengeksekusi gitu ya. Nah, kalau eksekusinya bagus ya toh, karena sesuai dengan perencanaan, nanti ketika editing itu juga tidak banyak melakukan improvisasi. Jadi tinggal yang menyambungnya tinggal begitu ya, mudah saja gitu. Nah, disinilah perlu yang namanya satu orang tuh yang dari hulu sampai hilir nih, yang mungkin kita kadang melupakan itu, yang namanya produser gitu. Jadi produser inilah yang dia akan mengawal dari development naskah sampai dengan pasca produksi, bahkan sampai dengan distribusi.
panjang berarti Panjang, alurnya gitu ya. ya. Dan itu seorang produser itu, yang kemampuan seorang produser begitu. Kan tadi udah membahas tentang dari praproduksi nih, persiapan sampai ke reki juga. Nah kalau ke pas produksinya sendiri tuh apa sih setiap departemen harus siapin gitu biar meminimalisir kesalahan mungkin yang bakalan terjadi. Oke. Saya kira ya ketika rekinya baik, ketika latihannya benar-benar dilakukan ya, ya dalam arti latihan itu semuanya terdeteksi gitulah kebutuhannya apa gitu. Nah, ketika lagi ada pertanyaan apa sih harus dipersiapkan ya, yang harusnya adalah hasil dari proses praproduksi tadi, dari reki, dari apa dan sebagainya itu tadi. Itu kalau di situnya ya, di situnya belum matang ya. Tentunya pada saat produksi itu kita masih was-was gitu. Bayangin aja kalau kita produksi kadang masih gini, oke ini scene ada 3 scene, nanti kita akan syuting dengan 3 scene. Ada yang di interior, eksterior, sama mungkin eksterior lagi tapi malam gitu. Nah kadang kalau tim yang tidak siap itu ya udah deh, yang penting alatnya dibawa sepaket, kabeh digawa kabeh sak treke gitu. Nah itu karena apa? Karena dia masih punya ketakutan akan nanti sebenarnya sih yang akan kita buatnya apa sih? Udahlah pokoknya alatnya dibawa semua, sutradara minta apa kita set. Itu nggak benar. Yang benar ya semuanya tahu persin itu kebutuhannya apa, ini apa ya. Jangan-jangan malam kayaknya butuh lighting, kita ternyata lightingnya memang scene-nya itu adalah apa misalnya ternyata scene-nya di dalam gua dan itu cuma pakai lilin misalnya, karakternya pakai lilin, tapi kita udah terlanjur bawa lighting sak truk itu tadi. Itu kan karena perencanaan yang nggak matang. Benar-benar. Gitu. Itu jadi per scene-nya itu setiap scene ya, tipsnya adalah setiap scene itu pasti ada breakdown-nya. Ada apa namanya? Ada peralatan ataupun equipment apa aja yang diperlukan gitu betul, ya. Itu udah harus terdeteksi di awal begitu. Berarti ini breakdown karakter, breakdown apa persin tuh penting banget nih. Penting banget. Buat biar meminimalisir produksi nggak ada alat yang sia-sia gitu. Betul. Sesuai kebutuhan aja. Betul. Nah disinilah letak orang-orang produksi itu gitu. Jadi orang kreatif itu belum tentu bisa menjalankan produksinya dengan baik tanpa seorang produser dan jajarannya. Itu yang kadang sering terlewat. Wah DOP ya nggak mungkin dia bisa nyuting dengan enak, nyuting dengan apa namanya persiapan yang proper tanpa dibantu teman-teman manajemen produksi tadi. Gitu. Itulah yang letaknya di situ sih. Oke, tadi kan dari tadi Mas Toban udah nge-mention produksi produser gitu. Yeah. Idealnya tuh untuk menjadi seorang produser di saat praproduksi deh sebelumnya. Apa yang harus dia tahu nih sebagai produser? Mungkin teman-teman Kina juga ada yang baru pertama menjadi produser biar menjadi pelajaran buat di syuting berikutnya gitu kan. Ya. Nah, ini ya. Produser itu sebenarnya otak gitu. Selama ini kan kita masih film itu otaknya sutradara. Mungkin di kalangan teman-teman di kalangan teman-teman pemula gitu ya. Bahkan seorang sutradara itu dia belum berani menyutradarai kalau bukan tulisannya sendiri gitu. Akhirnya dia menulis sendiri, menyutradarai sendiri, tinggal narik temannya untuk jadi produser. Dia bukan produser itu kalau itu, asisten produsernya si sutradara kalau gitu. Karena kalau yang namanya produser itu otaknya gitu. Jadi ketika pra pun dia yang punya ide biasanya. Dia yang punya ide, atau ide itu bisa juga dari sutradaranya, tapi dia itu orang yang sebenarnya di atas sutradara yang punya gagasan film ini mau kemana. Jadi ketika pra pun dia sudah memperkirakan gitu. Dia sudah memperkirakan berdasarkan dia punya kemampuan budget berapa, terus nanti film ini mau dibawa kemana, arah distribusinya kemana. Itu kan selalu dia jaga terus untuk mengawal jadi dia membawai orang-orang kreatif ini kan. Contohnya nih misalnya
kadang nih sutradara sebenarnya dia punya sutradara yang mungkin secara directing keaktoran pinter gitu, tapi teknisnya lemah gitu kan. Nah dia punya DP-nya juga baru. DP ini kadang kan punya ketika dia diajak untuk apa namanya, untuk kerjasama dengan sutradara ini, dia ketika dia awalan dia mesti pengennya eksperimen terus. Benar. Wah aku belum pernah megang kamera, misalnya kamera red, berarti produksi kali ini aku harus pegang kamera red. Terus dia ngusulin sama sutradaranya, apa sama rapatnya itulah di forum gitu. Ini kita harus syuting pakai kamera red. Loh kenapa? Emang kamu udah baca naskahnya? Gitu. Kalau sutradara dia ya oke aja, terserah mau kamera apa aja, sutradara kan. Nah produser harus tahu, bentar kita ini sebenarnya mau kemana, outputnya kemana, ceritanya kemana. Ternyata cuma pakai HP aja bisa, jangan-jangan memang tujuannya untuk YouTube misalnya. Nah kalau untuk layar lebar ya oke lah. Nah itu lah si produser itu akan gontok-gontokan dengan semua departemen. Semua departemen. Karena mintanya eksperimen itu. Artinya pengennya yang gini. Dan dia bisa nentuin itu. Itu seorang produser tuh harus seperti itu. Dan dia harus bisa memimpin dengan jajarannya ya, karena bukan dia sendiri gitu. Dia punya line producer, bahkan asisten produser itu yang dia selalu mendampingi sutradara dalam hal teknis, dan itu semuanya keputusannya ada di produser. Nah pada saat pra ya seperti itu kondisinya ya, dia bagaimana dia tetap bisa mengarahkan ide-idenya itu tetap on budgetnya dia, begitu. Berarti penting untuk menjadi detail dan juga punya knowledge nih. Jadi betul. Bisa tahu kayak setiap departemen tahu kayak kebutuhannya perlu ini. Oh betul. Betul. Karena lucunya itu gini, produser itu cuman jadi tukang belanja gitu loh. Iya kan, kalau kita syuting gitu kadang kamu ngapain? Produser di sini. Oh, job desk-mu apa? Ini mesenin anak-anak konsumsi apa dan sebagainya. Yang penting anak-anak makan, yang penting anak-anak produksinya tepat waktu. Kan kadang gitu kan? Iya, kadang merasa udah jadi produser. Itu ada yang kayak gitu, itu namanya line producer. Tapi kalau kata-kata produser sendiri itu dia justru di atas sutradara gitu. Oke. Nah, kita udah panjang banget nih. Yeah. Sekarang tahap yang terakhir, post pro. Post pro, oke. Post pro pun tidak lantas ditinggalkan ya pada saat tadi kan kita udah bahas, bayangan kita kan pada saat itu riwah-riwahnya produksi gitu. Di post pro pun ada yang namanya manajemen produksi post pro gitu. Karena seorang editor tuh harus difasilitasi. Oh iya. Ya, dan sekarang ini zaman digital tentunya ada workflow yang harus dijalankan. Itu kalau tidak di-manage dengan baik nanti perputaran workflow-nya bisa kacau. Contohnya gini, ketika kita syuting tahap editing itu kan pasca produksi itu kan pertama yang jelas si editor menerima materi gitu ya. Nah setelah materi syuting itu di rough cut itu dipilih yang baik, yang baik, yang nggak baik, yang mana itu udah dipilah-pilah gitu. Nah setelah dipilah-pilah dia melakukan editing offline. Setelah offline itu yang penting jadi strukturnya dulu. Nah setelah strukturnya jadi baru ke online itu nanti mixing audio, terus warna apa dan sebagainya, pewarnaan, grading sampai dengan mastering. Nah ini kalau nggak ada yang kontrol, nggak ada yang si produser tadi nggak kontrol, ini jangan-jangan nggak ada deadline yang pasti atau apa, habis ini harus kemana, komputernya siapa, harddisknya harus seperti apa, atau mana yang itu harddisk virgin gitu ya, maksudnya harddisk itu master itu kan harus diamanin. Nah, diamanin sini yang diedit apa-apa lah. Hal-hal semacam ini yang harus ada yang namanya manajer post pro gitu. Nah inilah pekerjaan bagaimana post pro sendiri, karena intinya hal-hal yang membutuhkan workflow teknis itu pasti ada pengorganisasiannya seperti itu. Berarti ibaratnya kalau bikin kue ini post pro tuh kayak finishing gitu. Iya. Adonannya udah bagus, tapi gimana hasil jadinya nih? Betul. Mungkin berarti kan biasanya kalau post pro nih ada kayak kekeliruan nih Mas Tobon. Apa sih kekeliruan yang harus kita wanti-wanti gitu biar nggak terjadi?
kekeliruan ya. Atau kesalahan gitu yang bisa nggak terjadi lah kalau bisa post pro-nya aman aja jalannya gitu. Oh ya, ya berarti kan bagaimana masternya aman kan? Kalau post pro itu ketika masternya sudah aman, post pro-nya ya aman gitu. Oke. Tapi kalau bahan bakunya ini kadang apa namanya memanage-nya tidak baik gitu, bahkan filenya hilang-hilangan atau apa gitu kan, berarti kan ada pekerjaan sebelum post pro yang menyebabkan post pro-nya repot kan gitu. Benar-benar. Nah itu kalau yang sangat diwanti-wanti ya pertama manajemen file. Manajemen file itu harus apa ya, manajemen file itu harus tertib lah. Satu itu untuk mengawekan itu tadi hilangnya file apa dan sebagainya. Terus kalau sebenarnya kalau udah sampai post pro ya itu ya post pro itu kan tempatnya tukang sulap sebenarnya. Yang jelek jadi baik, yang ini ya asalkan tidak keterlaluan ya, filenya hilang atau apa itu kan harus syuting lagi. Iya gitu. benar banget, budget lagi, waktu Budget lagi. lagi ya. Jadi ya bagaimanapun post pro itu tetap didukung manajemen file pada saat produksi. Oke, berarti secara garis besar manajemen file ini sangat penting di post pro karena Penting. di post pro kita bermain dengan file sampai Ya, jadi. ya. Jadi file itu juga tidak sekedar menyimpan ya, tapi bagaimana menjaga format gitu. Jadi harus punya pengetahuan itu, workflow-nya itu harus jelas di awal. Format yang mau diedit itu formatnya apa? Kameranya sementara apa nih? Oh ya berarti ini harus ada cara seperti apa, ini harus dipahami di awal. Kadang kan mudah tembak aja, syuting aja. Begitu sampai post pro-nya dia kerepotan gitu. Kok repot banget lagi anu nih apa ternyata berat banget, ternyata belum diproses, belum workflow-nya tidak dilakukan dengan baik lah gitu. Digital memang memudahkan kita untuk membuat film, tapi workflow yang salah itu justru malah tidak merepotkan kita. Berarti jangan terlalu termakan akan mudanya gitu, tapi harus berprogres juga nih biar sukses di akhirnya. Harus tahu gitu. workflow-nya, ya workflow-nya harus dipelajari. Ya, berarti dapat disimpulkan dari awal kita memutuskan mau bikin sebuah film sudah harus sangat dipersiapkan dari praproduksi yang matang, bisa menyusun produksi yang bagus sehingga si praproduksinya post pro juga menjadi sempurna gitu ya. Betul. Mungkin terakhir nih dari Mas Tobon, apa aja sih yang harus poin penting dalam hal manajemen produksi? Poin penting dalam Manajemen produksi yang harus banget diperhatiin sama teman-teman. harus diperhatiin ya. Ya pertama ketika kita membuat film itu harus tahu outputnya. Output? Ya, outputnya mau kemana? Karena itu mempengaruhi banget. Semuanya terpengaruh dari output. Ya. Output film itu mau kemana? Nah, nanti bisa ke teknis, bisa ke mempengaruhi teknis, mempengaruhi target audiens, bahkan mempengaruhi bentuk itu film sendiri. Benar. Satu itu. Nah, setelah kita tahu output, nah kita tahu kemampuan budgeting karena film itu padat modal gitu. Nah, terus yang ketiga adalah SDM. Nah, persiapan SDM. Jadi SDM yang seperti apa nih yang kita butuhin? Ya, ini sebenarnya pikiran-pikiran produser nih. Ya, SDM yang seperti apa yang pas gitu kan. Banyak enggaknya. Ya toh. Ini kira-kira kita butuh kru berapa? Itu kan semuanya harus efisien. Begitu. Sama apa lagi ya? Budget sudah ya. SDM sudah. Ya saya kira intinya itu sih. Jadi kita dapat 3 poin penting di sini. Yang pertama ada output, yang kedua ada kemampuan budgeting, dan yang ketiga ada SDM. Karena ketiga elemen ini dapat membantu lancarnya proses produksi sebuah film. Ya. Nah, kita udah sampai di penghujung acara. Makasih buat teman-teman yang udah stay tune sampai sini. Semoga ilmu dari Mas Tobon dapat banyak yang diterima dan ambil aja yang baik-baiknya. Terima kasih banget buat Mas Tobon yang udah mengisi podcast kali ini. Awal pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.